Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. La haula wala quwwata illa billah. Nafsikum wa nafsi Allah. Faqad fazal muttaqun. Seluruh jamaah yang tergabung di Al-Ghaib yang insya Allah ya penuh dengan bimbingan hidayah dari Allah Subhanahu. Sebagaimana ya, tepat sekali kita bersama meneruskan satu kajian yaitu amanah dari saya tentang fikih tradisi, di mana dalam pertimbangan fikih tradisi atau fikih klasik ini yaitu untuk mentengin amalan dari ahli sunnah wal jamaah biar mempunyai prinsip yang kuat, tidak pengaruh dengan ke ya terpengaruh dengan ajaran-ajaran yang tidak sejalan sesuai dengan salafus soleh dalam melakukannya. Untuk hal ini kita yaitu sampai dengan kemarin masalah haji, yaitu kita kemarin menyampaikan tentang yaitu selamatan keberangkatan haji. Hari ini dari mulai hari malam minggu kemarin saya ke Tangerang, ini baru pulang sampai Brebes, Jawa Tengah, mau ngidul. Sekarang masalah haji akbar. Apa itu haji akbar? Checking suara saya bisa didengar dengan jelas? Jelas apa? Oke. Ya, yaitu haji akbar. Apa itu haji akbar? Mungkin yang pernah di Arab Saudi seperti saya beberapa kali menangi haji akbar. Haji akbar itu adalah satu pertanyaannya, semua jamaah haji harus melakukan wukuf di Padang Arafah. Karena wukuf di Padang atau wukuf di Padang Arafah adalah merupakan puncak dari ibadah haji. Nah, banyak fadilah yang dapat di dalamnya. Oleh karena itu sangat dianjurkan memperbanyak doa, membaca istighfar serta amalan ibadah lain. Salah satu keistimewaannya adalah yaitu yang keistimewaannya selalu dinanti-nanti oleh umat Islam seluruh dunia adalah wukuf yang bertepatan dengan hari Jumat, yaitu tanggal 10 Dzulhijjah. Nah, bagaimanakah sebenarnya adakah dalil yang menjelaskan tentang keistimewaan hari Arafah? Rasulullah SAW bersabda, An Aisyah radhiyallahu anha, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, ma min yaumin akthara min an yahdiqallahu fihi abdan minan nar. Jadi qala ngendika sapa Siti Aisyah, ma min yaumin indi dino akthara luwih akeh min ayatiko yen to merdeka sapa Allah Gusti Allah fihi ing dalem dina itu
abdan ing yo kawulane Gusti Allah min narin saking neraka min yaumin arafata yaitu ing dalem dinane Arafah wa innahu la yadnu summa yubahi bihim ul malaikah wa innahu satemene yo Gusti Allah dino Arafah iku ya layak dukunu dunu layat nuna nuduhake sapa Gusti Allah bihim lawan dino Arafah itu al malaikat para malaikat kaya kudu ma aroda haulai ma iku apa aroda ngarepake napa ngarepake sapa yo amba ingsun. Nah, pertanyaan ini adalah disampaikan kepada ya malaikat oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu dia itu mau apa coba di situ buku berpikir dan sebagainya. Jadi istilah orang ya pamer kepada para malaikat. Tapi Allah ya bukan pamer. Ya keutamaan ini bertambah besar manakala Arafah itu bertepatan dengan hari Jumat. Sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Nawawi dalam kitabnya, yaitu wakila idza wafaqun yaum wakila lan dikatakan idza wafaqun nalikane ngepasi apa yaumul arafah yaumul jumat itu Jumat ufiro dan sepuro di akhir mauqif yaitu kanggo wong kang wukuf ana ing dina iku mah. Nah, ini dikatakan bahwa dari pendapat ini berdasarkan hadis Nabi yang disitir oleh Ali bin Abi bin Al-Alamah, yaitu Ali bin Sultan Muhammad Al-Qari ya, dalam kitabnya, yaitu menyampaikan qala ngendika sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam afdalu ayyamin tapi lebih afdal dino ku Arafatun yo dino Arafah wa in wafaqolan nikan nalikane ketemu bebarengan yaumul jumati dino Jumat wa huwa afdalu wa huwa utawi yo dino Arafah ono dino Jumat iku afdalul lebih utama min sab'ina hajatan saking 70 hajjah fi wairi yaumul jum'ah di dalam diyane dino Jumat. Akhrajahul Hafidhul Imam yaitu Abu Hasan Wazin ibnu Mu'afiyat al-Abdan riwayat yaitu Abu Hasan dan disampaikan oleh yang lain. Mungkin itu untuk hari ini. Karena saya dalam keadaan sambil nyupir maka berhenti sejenak untuk membacakan, dan selanjutnya kita buka dengan apa, yaitu dengan si malakama. Silakan inspirasikan masalah Anda langsung aja, kami akan membantu Anda. Silakan untuk dimoderatori. Iya, monggo jamaah yang mau mengajukan pertanyaan silakan. Oke, pertanyaan tentang kegiatan kemarin, gimana kabarnya? Bah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iwamit jihad yuk dengan berkarya dengan berkarya maju terus pantang mundur. Allahu akbar barakallah. Tengah Abah, ini pertanyaan di luar tema, Abah. Ada satu pertanyaan yang dititipkan ke saya, Abah. Ini amanah dari waktu hari Sabtu. Nanti saya baca dulu, Abah, soalnya
Oh, saya Siti Faiko dari kelompok belajar sedap malam, Abah. Indonesianya dari Subang, Taiwannya di Toyen, Abah. Gini, Abah, ini ada pertanyaan. Ini bahasa Jawa, maaf ya, Abah ya, saya bacaan. Saniki kulo mengerti, Mbak tolong tanyakan ke Abah. Saniki kulo mengerti Mbak, kenapa saya setiap kali makan apapun yang dibeliin majikanku mungkin makanan ibadah gitu ya Abah ya. Apapun seperti enggak manjing di kolbu, estu apalagi kulo maem bekas sembahyangan. Inginnya marah-marah enggak jelas. Sadar tapi nggak bisa mengendalikan, sensitif sangat. Jane sadar istighfar tapi nggak bisa mengendalikannya. Dan jika makan beli sendiri, sholat tumaninah nggak lupa. Tokat, sholat mungkin ya, bacaan doa selalu neteskan air mata, mengetahui semua tapi nggak sadar. Nah gitu Abah, jadi kurang lebih mungkin seperti ini ya Abah ya. Mungkin kalau dia dikasih makanan sama majikannya bekas sembahyangan atau mungkin makanan dari majikan, Ya, paham, jadi paham, efek paham. ke badan yang gitu Abah, kurang lebih seperti itu mungkin ya Abah ya. Maaf karena saya orang Sunda jadi saya kurang paham. Ya, yang Oke, dipertanyakan apa? terima kasih. Yang dipertanyakan Abah, mungkin pertanyaannya kenapa dia setiap dikasih makanan sama majikan dia itu jadi marah-marah nggak jelas, terus sholatnya juga kadang jadi mungkin ngerasa males-malesan atau merasa ya intinya kayak kurang berkah gitu mungkin Abah. Jadi pertanyaannya mungkin Oke. gimana cara menghindarinya gitu Abah. Terima kasih Abah atas jawabannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Man jadda wajad. Man sababane wong jadda temen sapa man wajada moko nemeni sapa man. Itu dalam bahasa Jawanya itu sapa nandur bakal mundur. Jadi man jadda wajad. Nah, dalam hal kasus ini sebetulnya tinggal orangnya bagaimana. Kalau itu sudah menjadi ketakutan di dalam hati, ya maka jadi betul atau jadi benar. Jadi tergantung daripada apa hati kita. Nah, maka dari itu ya kalau memang makanan pai-pai itu kok ndak doyan atau jadi bikin tidak senang atau bagaimana, ya sudah, jadi tidak usah makan. Tapi kalau mau makan ya kita lihat apa namanya ya hukum yang ada di dalam. Nah, begini, sebetulnya makanan pai-pai atau yang apa sajen dan sebagainya itu sebenarnya itu ya dalam hukum ya tidak ada apa namanya pai-pai bermasalah, asal yang bukan apa namanya ya wujud penyembelihan. Kalau orang Taiwan itu kan menyembelih ayam dan sebagainya itu ya mungkin mereka tidak pakai bismillah dan sebagainya dan bahkan tidak disembelih atau bagaimana. Nah itu menjadikan ya apa haramnya itu jelas. Tapi kalau seperti apel, pisang, itu kan barang yang umum, ya yang tidak ada efek atau asarnya sama sekali. Ya dengan apa ya ya hanya saja mungkin mereka itu menganggap bahwa itu adalah untuk sesaji, ini kalau bahasa Jawa. Ya kalau orang Jawa atau mungkin orang Sunda ada enggak di sesaji kuningan itu. So di mana? Tempatnya jenengan? Halo. Halo.
Bah, gimana, Bah? Iya, itu sesaji. Ya sesaji itu kalau di mana, di daerah Subang, Subang apa mana? Kira-kira? Oh, nggih, kalau di daerah Subang ya ada, Bah. Di daerah Subang. Ada. Ini orangnya orang Jawa, Bah, yang Nah, bertanyanya. ya, makanya begini, itu kan di Indonesia itu sudah bahwa sesaji itu sebetulnya yang haram itu kan barangnya, ya. Iya, Kalau Bah. memang pedangnya sebagai tempat haram itu adalah ya melakukannya, barangnya tetap saja, ya barangnya tetap saja bahwa makanan ya makanan. Nah, kalau Iya, betul, Abah. kalau disembelihnya itu membaca apa namanya Bismillah ya halal, walaupun itu untuk sesaji. Nah, itu kalau kalau apa namanya dalam hukum. Nah, itu. Nah, sekarang kalau memang itu sudah jadi apa namanya, ya sudah jadi seolah-olah dalam hati bikin nggak enak atau bagaimana, ya ya sudah nggak usah makan apa-apa. Nah, tapi kalau saya waktu di Taiwan biasa aja, apel, pisang, terus apa anggur itu dia tak tak tahu apa makan saya. Ya, apa namanya efeknya kalau saya itu kayak nggak ada, artinya nggak ada apa ya, termasuk golongan orang gabir atau bagaimana ya mungkin gitu. Jadi makan sesajen itu biasa, dan bahkan waktu di Indonesia pun ya saya punya teman ya bareng-bareng dengan saya itu justru saya jadi demit, ya jadi demitnya. Nah, karena apa, sesajen yang ditaruh di patok di apa itu tidak ada yang makan sama sekali, demitnya nggak mau makan, akhirnya tak ambil saya, tak makan saya. Nah, bahkan kemenyanyi yang gede-gede itu tak ambil, tak kasihkan orang yang seneng ngerokok. Sudah beres. Ya sampai hari ini ya alhamdulillah ya masih nggak dimusuhin sama demit, karena saya itu termasuk demit. Nah, kan ada kata-kata ya, sesama demit tidak boleh saling membenci. Nah, kira-kira begitu ya. Jadi kalau secara hukum halal jadi makanan yang untuk sesaji, karena yang haram itu adalah melakukan sesajinya kalau memang itu ritual yang seberangan dengan agama. Jadi begitu ya. Nah, tapi kalau memang itu kok jadi percayaan, justru jadi pemberat hati dan sebagainya, ya udah nggak usah makan. Tapi kalau makan bismillah, kalau makan bismillah, insya Allah tidak ada. Insya Allah tidak. Tidak. Ini tidak barusan kata. Ini Okay. barusan kata orangnya, katanya kalau bismillah memang sering baca bismillah, cuman mungkin ujung-ujungnya mungkin sugesti ya Abah ya, mungkin sugesti gitu ya. Jadi Betul. intinya sugesti aja gitu ya. Artinya sekarang diperkuat. Ya, Iya, diperkuat. betul Abah. Barang halal, jadi nggak usah istilahnya jadi penakut. Karena apa? Ya tadi menjaga wajib, kalau memang dia itu yakin, ya akhirnya jadi berefek. Tapi kalau udah nggak yakin, mau ini halal kok, insya Allah. Jadi yang perlu dibenahi adalah bukan barangnya, tapi hatinya, gitu ya. Iya Abah, terima kasih, matur suhun. Mungkin orangnya juga ada di dalam mendengarkan Abah. Terima kasih Abah penjelasannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya saya tadi kalau jaringan makan ya sama dengan saya, tenang aja, jadi demit gitu ya. Oke, yuk makan yang lain. Halo. Ayo, siapa yang mau? Jamaah yang lain ya monggo, yang mau bertanya. Ayo, barangkali ada peristiwa kemarin apa yang kira-kira ini di acara yang spektakuler.
cukup. Nah, ada berapa ini? 90 orang yang udah cukup banyak. Kirain malah libur. Halo. Ayo. Mohon maaf, Ya, mungkin nggak ada Mbak. lagi. Kemarin kan cuti, jadi sekarang pekerjaannya double, Mbak, dan tidak bisa buka mood. Saya pun juga double pekerjaan, karena waktunya masih banyak jamaah, monggo yang ada kesempatan. Oh, nggih, ini ada lagi Abah yang nyuruh saya bertanya Abah, ya Allah. Ini Abah katanya, sebentar saya baca dulu. Ya, sebentar. Ini. Itu Abah katanya kalau kiblat WC di sini membelakangi kiblat gimana katanya gitu Abah. WC WC ya, membelakangi kiblat katanya Abah gitu. Nggih, maksud. Oke, pertanyaan bagus. Ya, kasus dari awal terjadinya kenapa kok WC diajukan untuk tidak menghadap atau membelakangi kiblat itu adalah yaitu pada zaman Rasulullah itu orang kalau hotel hajat itu tidak ada WC tertentu. Nah, bahkan mungkin dalam perjalanan dan sebaliknya. Nah, hari ini yang mungkin untuk itu adalah perjalanan yang di gunung, ya bukan yang perjalanan pakai mobil. Kalau di gunung dia jalan kaki kemana dan sebagainya itu masih berlaku bahwa sebaiknya kalau hotel hajat yaitu jangan membelakangi kiblat atau menghadap kiblat, tapi dengan tanpa satir, ya dengan tanpa satir atau aling-aling. Apa itu bahasa aling-alingnya? Apa itu bahasa aling-aling Indonesianya? Penghalang. Satir apa? Ya, bukan hanya sekedar pembatas, ya, tapi benar-benar menutupi. Nah, makanya dulu WC itu adalah biasanya orang kampung itu adalah pakai ya kalau di kali pakai apa itu enggak langsung ya duduk saja, yaitu harus ada aling-alingnya atau pagarnya, ya. Jadi, nah kalau sudah ada pagarnya sebetulnya tidak ada masalah ya menghadap atau membelakang, ya karena mungkin kalau itu kalinya atau kalennya itu mungkin tetap saja harus menghadap ke kiblat. Nah, kalau yaitu lubang ya kalau selokannya itu menghadapnya ke mana ya barat timur mau dikasih pelantangan atau dikasih pelowotan itu otomatis jongkoknya nggak mungkin menghadap ke selatan atau ke barat, ya tetap harus ke kiblat atau ke mana ya ke timur belakang. Nah itu makanya dikasih satir. Nah sekarang kalau sudah ada satir sebetulnya tidak apa-apa, hanya saja orang itu menjaga atau melakukan hal yang paling baik, karena Rasulullah itu melarang menghadap kiblat atau membelakangi kiblat, maka akhirnya WC itu rata-rata di Indonesia, rata-rata khususnya adalah Muslim, itu pasti menghadapnya kalau nggak ke selatan ya ke arah, termasuk saya. Jadi itu begitu ya. Nah, jadi masalahnya cuma sebetulnya ya cukup ya dengan pakai aling-aling. Nah, padahal kalau di rumah kan
ya jelas aling-alingnya atau mungkin pagarnya harus tembok, malah lebih rapat. Tapi tetap saja, ya tetap saja akhirnya ya karena rasa nggak enak, jadi tetap saja dihadapkan ke selatan atau mereng ada yaitu apa namanya di satu masjid saya lihat itu, jadi bikin WC-nya itu mereng, jadi ke barat enggak, tapi ke selatan atau ke itu juga enggak, jadi mereng. Jadi karena apa namanya ya karena posisi temboknya itu kan sempit. Jadi kalau arahnya manton itu nanti bokongnya apa namanya pantatnya itu enggak nyenggol tembok atau enggak lebih luas, akhirnya dibikin mereng. Boleh itu ya, sudah boleh. Oke, yang lain. Oke, matur suwun Abah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo yang lain. Jam berapa ini? Masih 32. Halo. Ditambahin penyampaian saja, Bang. Soalnya mau mendengarkan semua. Jadi pendengar setia. Repot. Ya, ayo, ada pertanyaan. Nanti apa jawabannya itu nanti akan kita perpanjang. Oke, jadi begitu tadi ya. Jadi kronologi kenapa WC. Nah, kalau di Taiwan, tidak dihadapkan ke apa namanya ke kiblat atau belakang kita, bahkan dihadapkan ke kiblat, ya tidak masalah. Pertama, dengan itu hanya memakai. Ya udah pakai saja. Nah, kalau memang nggak mau menghadap ke kiblat, ya boleh kan? WC nggak harus pakai kan? Ya walaupun WC-nya menghadapnya ke kiblat atau membelakangi itu, kita kalau mau pakai nggak menghadap atau membelakangnya bisa juga. Ya, yang penting kan yang gunakan. Nah, gitu. Jadi monggo kalau dengan kok cara istilahnya mantap bahwa nggak bagus, ya ini hanya nggak bagus saja atau mungkin ya makruh lah, ya menghadap ke kiblat atau membelakangi kiblat, ya dengan silakan untuk memposisikan, nggak usah menghadap ke kiblat. Yang penting ya sesuatunya itu ya jatuhnya ke WC, jangan sampai apa di luar, ya gitu. Yang penting di lubangnya itu. Oke, jadi begitu. Kalau mau kejadian, tidak apa-apa. Saya memang kalau tidak menghadap ke kiblat mengikuti apa namanya prosesnya bagaimana. Nah itu kan, ya sudah dengan menghadap kan pasti di dalam ruangan, jadi rumah berarti tertutup. Jadi begitu ya. Jadi tidak ada masalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Satun mawar wangi. Diwami, lihat yuk. Dengan berkarya masih terus pantang mundur demi perjuangan. Allahu Akbar, barakallah. Jadi ada kita sih suami istri ya, sudah lama Pak, tapi orang tua dari laki-laki itu pokoknya nggak seneng, katanya itu sekarang kok setelah menikah kan kayaknya uangnya anaknya laki-laki dan istrinya nggak dikasih. Karena itu nggak selalu dicarikan dukun gitu loh Bah, biar anaknya laki-laki itu nggak seneng sama si perempuannya, si istrinya Abah. Jadi itu kasihan sampai terus gitu Bapak. Nanti kalau sudah dikasih dukun gitu, dianterin gitu, marah-marah terus sama istrinya itu. Terus istrinya juga ini gantian cari kiai gitu Bapak, biar suaminya itu nggak marahin dia. Pokoknya dia itu selalu memperjuangkan biar suami istri itu
gimana nggak biar gitu, intinya istrinya itu baik apa, soalnya udah ketiga kali nikah nggih, mempertahankan terus jangan sampai biar lagi kan gitu Bah. Itu istrinya selalu mempertahankan. Itu sebenarnya gimana Bah, pernikahan itu apa si istrinya itu juga betul kalau mencarikan kiai atau dukun, terus jadinya solusinya gimana sebenarnya Mbak agar suami istri itu damai terus gitu, apa ibunya itu gimana, ibunya itu terus selalu ngantem dari nyari dukun itu loh Mbak, anaknya itu selalu biar marah-marah biar benci sama istrinya itu kan, sampai kasihan saya juga 9 tahun ini Mbak. Ya terima kasih atas intinya dan jawabannya. Mohon maaf yang seikhlas-ikhlasnya Abah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, masalah pernikahan itu memang sangat pelik sekali. Macam-macam masalahnya. Ora sing apa mertua lanange yo mertua wedok, ora mertua wedok yo mertua lanange. Kadang sedulure itu memang jadi ujian orang menikah. Itu begitu. Anak saya juga begitu. Nah, sekarang anak saya juga begitu, yang paling barat, yang paling pertama kali. Nah, bapaknya sudah meninggal, jadi bapak mertuanya itu dulunya itu ya masalahnya udah macam-macam. Nah, perempuannya senang dengan anak saya. Nah, sepertinya orang tuanya nggak cocok. Ya, tapi karena perempuannya sudah senang dan akhirnya dia itu juga ahli dukun. Dia berdukun. Bertanya gimana? Nah, akhirnya saya ceritakan dulu nanti kasusnya biar sama ya. Hanya ke dukun. Nah si orang tua itu, si dukun itu menyampaikan, ini kalau anak kamu enggak dinikahkan itu nanti jadi gila. Tapi kalau dinikahkan, salah satu di antara orang tuanya adalah meninggal terlebih dahulu. Wah, ini kan sudah masalah ya beres ini, bingung. Dan akhirnya ya terpaksa dinikahkan pas corona. Jadi akhirnya nggak ngapa-ngapain. Nah, setelah itu benar, ya dilalah namanya apa-apa kalau sudah jadi kebetulan atau ketemanan. Itu si bapaknya setelah menikahkan anak perempuannya dengan anak saya itu selalu 2-3 bulan meninggal dia. Ya, aneh menurut saya, dia tidak aneh. Tadinya sehat-sehat biasa, ya setelah habis menikahkan kurus itu katanya kena mah takut gitu. Ya sallallahu alam lah. Ya sampai hari ini akhirnya ya, anaknya baik-baik saja, tapi ibunya membenci ya anak saya, nggak mau, dan bahkan ya itu tadi mengatakan bahwa ini jadi akhirnya bapaknya meninggal dan sebagainya. Itu ya semua kesalahan ditimpakan ke anak saya. Ya saya cuma senyum-senyum saja. Ya sudah, yang penting saya lihat anaknya saja. Kalau anaknya baik-baik, ya ngapain? Tapi yang jadi masalah malah si perempuannya nggak boleh ikut ke saya, dan anak saya juga nggak mau ikut ke sana. Dan memang di sana itu dimasalahkan. Ya, itu akhirnya sampai hari itu ya bisa berjalan. Nah, kalau mau ketemuan itu akhirnya dia itu punya kos-kosan sendiri untuk ketemu, ya untuk ketemuan. Dapatnya anak satu aja lagi. Nah, apa arti daripada yang saya ceritakan itu? Sing penting bocai. Masalah orang tua biarkan, ya. Umpama kok mau cari kiai, mau cari doa, monggo, itu namanya wasilah. Tapi yang terpenting adalah hati, ya, sebagai
seorang atau hamba Allah itu harus benar-benar apa namanya, ya semantel, ya mantil-kantil kepada Allah. Pokoknya minta terus, merengek kepada Allah, minta di apa namanya, ya dibaiki. Ya masalah dia marah-marah, tidak apa-apa, yang penting tidak apa namanya, ya tidak menceraikan. Ya, itu aja sudah lakukan aja begitu. Nah, banyak kok yang kayak gitu, apalagi dengan apa ini yang punya masalah sudah sampai 3 kali gagal terus, apa akan terus-terusan gagal. Nah, kalau bisa pertahankan dengan sekemampuan, sabar sesabar-sabari. Nah, itu aja. Nah, kalau menurut saya yang penting orang itu, ya menurut Profesor Dr. Aziz yang sering ke Taiwan, menarik tahu. Saya nggak tahu gimana ini beliau ini ya. Kayaknya udah meninggal. Nah, udah Arif, Profesor Dr. Aziz masih sehat? Apa sudah meninggal? Orang Gresik. Halo. Mana Bu? Profesor siapa Bang? Dr. Ali Aziz itu dari Surabaya. Yang sering ke Taiwan itu kayaknya masih lah Bang. Nah, yang bikin buku namanya Solusi Ibadah Taiwan, itu yang dijual oleh PCNU. Yang undang seringnya PCNU. Ya udah, nanti orang ibunya kalau saya janji mau soan tapi dilalah ngobrol sampai hari. Ya, ke rumah Bunda Arif juga sama. Oke, jadi begitu. Yang penting adalah hati kita ya, berusaha. Syarat untuk menjadikan keluarga sakinah mawaddah warahmah adalah salah satu di antara mereka bertahan dengan sekuat tenaga. Itu syaratnya. Ya, saya berbicara begini bukan ya karena saya baik-baik saja, tidak. Justru saya menikah itu adalah yang paling tidak cocok, itu adalah mertua laki-laki, tapi mertua sambung. Jadi bapak sambung itu memusuhi saya, bahkan apa namanya, mengancam dan bahkan siap duel, katanya itu mau mati-matian, apa mati beneran. Nah, tapi saya tetap bertahan ya sampai dia menantang duel itu bukan tak layak nih, karena dia mengatakan bahwa aku pengen ngerti jadi awakmu jadok ke pora ya. Jadi apa namanya, kamu itu sekti benda. Nah, dia itu bilang begitu, langsung saya praktekkan di depannya. Jadi ada Arif, dia baru pulang dari sawah, tak ambil Arifnya, langsung tangan saya jerijinya tak iris, ya tak lukain, terus darahnya tak tetesin di depannya mertua saya. Terus apa namanya, sabitnya itu tak kasih kan, silahkan kamu saya. Siap, saya udah siap, tak taruh di itu, suruh dipegang nggak mau, tak taruh, sudah saya langsung temungkul, silahkan potong leher saya. Karena biar ada sejarah mengaku oleh orang oleh mertua, silahkan, saya tidak akan melawan dan saya biasa seperti. Akhirnya dia itu ya merasa bersalah dan sebagainya. Akhirnya dia takut, dia takut karena ya itu tadi tatal kayak gitu. Ya berarti dia nggak beneran. Akhirnya sampai lama, tapi akhirnya dengan kebertahanan saya, mertua saya yang tadinya itu ngaku jahal, nggak sholat, dulu mantan preman, akhirnya ngaku tolib. Dia walaupun nggak sholat, tapi dia mendukung saya. Jadi kemana-mana kalau ada yang ngomong saya dan sebagainya, pasti dibela oleh ini. Ya, setelah itu tadi kejadian, dan akhirnya sampai akhirnya tobat, dia mau sholat ya. Terus akhirnya diajak haji oleh mertua
perempuan saya, karena yang cari uang itu adalah mertua perempuan. Akhirnya haji bersama, ya akhirnya jadi haji. Jadi akhirnya Abu Bakar. Jadi pertama Abu Lahab, Abu Thalib, terus Abu Bakar. Nah ini pengalaman saya itu sampai sebegitu saya harus sabarnya, ya, gitu. Tapi itu berarti sudah benar yang dijalankan si istri untuk mempertahankan. Pokoknya yang penting sudah sah. Oh, boleh, silakan. Dari orang dukun atau kiai. Dan jangan sampai kita atau jenengan itu yang minta cerai, jangan. Ya, karena perempuan tidak ada hak untuk menceraikan suami. Tapi kalau suami kok pancen bener-bener kok mau menceraikan, ya apa boleh buat. Ya apa boleh buat. Yang penting sudah berusaha. Ya Pak Ida Azamta, tawakkal ala Allah. Kalau punya keinginan, maka tawakal pada Allah. Ya sudah, serahkan kepada Allah. Tapi kita tetap saja berharap. Ya gitu aja. Jadi enak. Jadi nggak usah disusahi. Ngapain harus disusahi? Ya, sesuatu itu datang sendiri, punya masalah sendiri, dan nanti akan hilang sendiri. Kalau kita dengan kekuatan sabarnya. Itu sudah janji Allah, Allah itu akan bersama dengan orang yang sabar. Ya saya sudah membuktikan itu. Membuktikan bahwa akhirnya mertua saya yang tadinya memusuhi malah justru jadi baikkan, dan bahkan jadi sholat jadi haji, padahal tadinya haji kan, tapi terus jadi haji. Jadi begitu, yuk sabar. Oke? Iya, Pak. Padahal itu si mertuanya udah dibangunkan rumahnya, Pak. Masih udah sabar istrinya ini, Pak. Sudah sabar itu. Sabar tidak ada istilah sabar ada batasnya, tidak ada. Allah Maha Syukur. Ya, saya menambahkan baik ya. Kita malu kepada Allah. Ya, kalau Allah itu menghadapi hamba-hambanya itu sudah sabarnya itu tidak ada habis. Maka dari itu kita malu kalau sabar baru sedikit aja, sabar ada habisnya, tidak ada habisnya. Sabar itu ya bukan sifat manusia, sifat Allah. Maka barang siapa yang mau bersabar, apalagi tambah kencangnya bersabar, janji Allah, innallaha ma'as-sabirin. Udah asal kuat tetap ada buahnya, yaitu keberhasilan. Oke? 40 berapa ini? 45, masih 24 jam. Satu lagi. Halo. Ya sudah, kalau nggak ada, ditutup aja ya. Iya, Bang, ditutup doa, Bang. Soalnya repot semua. Di Indonesia juga repot. Oke, sebelum ditutup seperti biasa, Yowani jihad dengan berkarya maju terus, mantap perjuangan. Allahu Akbar, barokallah. Iyalah untuk menangkapi iman. Allahu Akbar, barokallah. Jihad yuk dengan berkarya maju terus pantang mundur demi perjuangan. Allahu Akbar, barokallah. Ya, alhamdulillah. Ya, saya kira acara kemarin bisa berjalan dengan baik. Mungkin bagi yang dirinya dengan susah payah, dengan capek-capek, ya meluangkan waktu yang meramaikan, menyenangkan acara tersebut. Nah, kalau sudah, ya sudah. Tahun depan lagi. Gitu. Nah, sekarang yang terpenting itu adalah acara-acara di hariannya, yaitu di
apa namanya di ya, acara on air-nya. Nah, mari kita bersama-sama kita dukung, jangan berhenti sampai di sini. Ya, alhamdulillah kita arif, walaupun di Indonesia saja Pak masih mengikuti. Nah, ini sebagai contoh ya, untuk yang lain-lain. Ada sebagian yang sudah pulang nggak tahu di mana ribanya. Itu mungkin ya termasuk salah satu ya masalah yang harus diatasi oleh kepengurusan ya, cari mereka ya, mereka ajak terus, dan semua pengikut baik yang baru atau yang masih atau yang sudah itu tercatat dengan baik. Catat itu atau di mana ya, kalau sekarang ini catat ada internet yang bikin apa ya namanya ya catatan yang di Google atau mungkin di YouTube. Jadi ada daftar santri lama, santri baru dan sebagainya, begitu juga kepengurusannya. Nah, ini mudah-mudahan kalau ini dilakukan ini adalah sebagai manajemen ya yang baik. Jadi ingat perkataan sahabat tadi kalau membawa wajah apa itu? Hakun bila nizam yang libuhul batil binizam. Jadi barang baik tapi tidak termanajemen dengan baik, maka dia akan terkalahkan dengan apa namanya barang buruk yang termanajemen dengan baik. Maka manajemen itu penting ya, apalagi wamin ini ya, ini kita sebagai contoh kegiatan on air yang luar biasa. Booming daripada acara ini adalah pada saat itu corona kemarin. Ternyata sampai hari ini acara-acara ini berjalan dengan baik, dan bahkan saya tergabung dengan halakoh dari beliau Profesor Abdul Wahid Maktub yang pernah ke Taiwan, yang pada saat Bapak Muhyiddin Iskandar jadi Menteri Tenaga Kerja. Sampai hari ini setelah belasan tahun terputus ya, kirain karena beliau itu jago apa namanya ya, jago DPR RI yang untuk luar negeri, ternyata nggak berhasil, kirain mau ternyata ngechat ya. Terus akhirnya saya digabungkan dengan WhatsApp, yaitu Zoom ya, di halakoh ya. Ini luar biasa sekali. Itu juga ya, beliau itu bertanya, menyampaikan ya, saya ingat bahwa dulu acara di Taiwan begini, saya jadi ikutin karena sekarang ini jadi mereka melakukan apa daripada kegiatan itu adalah waktu dia diperkenalkan di Taiwan yang belum ada WhatsApp, belum ada apa-apa, itu ternyata sudah melakukan terlebih dahulu. Dia kagum setelah sekarang ada apa namanya fasilitas WhatsApp, Zoom dan sebagainya. Dia sekarang menjadi apa namanya bukan koordinator, ketua dari halakoh. Bahkan kemarin itu mendatangkan langsung, bukan mendatangkan tapi langsung apa namanya ya, menghadirkan siapa itu dari Iran ya. Jadi untuk menceritakan keadaan Iran kemarin, dan itu yang apa namanya pengikutnya adalah semua itu rata-rata itu adalah profesor ya, yang profesor cuma saya, tapi alhamdulillah ya, ini saya pengen soal ke sana tapi belum kesampaian. Bahkan sekarang malah saya dari Jakarta tapi nggak bisa mampir kenapa hubungan. Jadi begitu
teruskan perjuangan ini, ya jangan sampai di sini saja. Pentingnya nidom, ya, pentingnya nidom atau manajemen yang baik ya untuk acara ini itu harus dilakukan. Dan itu teruskan, dan kita harus punya semangat. Semangat itu jangan sampai putus. Bahwa kita harus mengakui bahwa ini adalah bukan punya siapa-siapa, tapi ini adalah punya kita atau punya saya. Nah, maka dari itu slogannya masih tetap Iwatim ini, yang tentunya tidak akan kemana-mana kalau bukan kita. Halo, kalau bukan kita, Siapa lagi? siapa lagi? Kalau tidak sekarang, Kapan lagi? Datang lagi. oke, selamat berjuang. Mari kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi masjidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa li jalalika wa 'azimi sultanika. Allah taghfir lana dhunubana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman. Wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات. اللهم افتح علينا ابواب رحمتك، ابواب فضلك، ابواب علمك، ابواب رزقك، واهدنا فان الله وعلمنا فان جاهلون. اللهم ارزقنا رزقا واسعا حلالا طيبا كثيرا مباركا. اللهم بارك وبارك في رزقنا في اهلنا في كل حالنا يا الله. اللهم يا الله، اللهم اجعلنا واولادنا وذريتنا قرة اعين واجعلنا من المتقين. اللهم اجعل مجلس دوام الخير، مجلس المبارك، مجلس المحمود، ومجلس الآمين. اللهم اعز الاسلام، اللهم اعز الاسلام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد. سبحانك ربك رب العزة عما يصفون، والسلام على المرسلين، والحمد لله. الفاتحة. أعوذ بالله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ربي اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين يا رب العالمين. sekian kurang lebihnya kita maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.